Ada 3 cara pemimpin itu syah dianggap sebagai pemimpin. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Apa maksudnya ahlul halli wal aqd? Nah, itu di dalam sebuah masyarakat, kalau ada tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, pemuka-pemukanya, itu yang dikatakan ahlul halli wal aqd. Kita lihat ya, yang dipilih dengan kepemimpinan dengan cara ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu hanya dipilih oleh sekelompok sahabat berkumpul di bawah Sakifah Bani Sa'idah. Dan semua sahabat bersepakat, seluruh sahabat di absen 1 sampai akhir. Begitu mereka bersepakat, maka Abu Bakar pun syah sebagai khalifah. Adapun manusia yang lain, dia ikut di bawah ahlul halli wal aqd. Jadi kita misalnya di sini, di Indonesia ini, kita tidak membaiat presiden, tidak membaiatnya langsung. Tapi kita ini, dari sisi hukum ada baiat di atas kepala kita. Jelas ya? Karena tidak mesti semua orang itu dia datang kemudian membaiat. Jadi membaiat Abu Bakar itu cuma ahlul halli wal aqd, sekelompok orang saja dari sahabat. Yang lainnya ikut. Demikian pula Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Ini hanya musyawarah 6 orang saja. 6 orang yang dipilih oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah juga dengan pilihan para sahabat. Tidak semua sahabat. Jelas ya? Baik, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pelimpahan kekuasaan. Dia berkuasa karena mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari imam atau khalifah sebelumnya. Inilah yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab Abu Bakar As-Siddiq telah menegaskan bahwa khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab. Maka setelah Abu Bakar meninggal, semua sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq, membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat dalam hal itu. Dan ini pelimpahan kekuasaan inilah yang berjalan di masa sekarang ini disebut dengan nama kerajaan. Orang-orang yang memandang sinis ke cara ini, dia katakan sistem monarki. Ya, di mana-mana sistem monarki ini dicela jelek. Kalau diperbandingkan dengan sistem demokrasi yang berjalan, itu tidak bisa diperbandingkan. Satu sesuai dengan syariat, satu tidak sesuai dengan syariat. Sangat jauh sekali bedanya. Kalau sistem yang diterapkan oleh Abu Bakar dan disepakati oleh para ulama, ini juga sudah ada di dalam hadits Nabi. Nabi ketika memberikan bendera di dalam perang Mu'tah, beliau katakan yang memegang bendera adalah si fulan. Kalau dia meninggal diganti oleh si fulan. Kalau dia meninggal diganti oleh si fulan. Jadi Nabi sudah menetapkan urutan pengganti. Itulah di sistem kerajaan. Putra mahkota pertama adalah ini, putra mahkota kedua adalah ini. Kalau ada yang kedua ya. Kalau mau contoh yang terdekat, lihat itu di Saudi Arabia. Presidennya malam ini menjelang setelah Isya meninggal. Waktu itu Raja Abdullah. Menjelang subuh, rakyat Saudi Arabia sudah presiden baru. Raja Salman. Ya, proses peralihan hukum mudah, tidak ada biaya besar-besar. Ya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggalang suara yang kalau biaya-biaya itu dipakai membangun satu kota, selesai kota itu. Nah, ini sistem Islam. Dan jangan ada yang mengkritik sistem ini. Sebab ini adalah hal yang ditetapkan di dalam Islam, disepakati oleh para ulama. Yang ketiga, namanya wilayah bitaghallub. Dia berkuasa dengan apa? Dengan kemenangan, dengan kekuatan. Kalau ada yang bertindak keliru misalnya, dia melakukan kudeta, lalu dia berhasil menang,
Maka dari pokok syariat Islam ini, para ulama ketika memandang hadits-hadits Rasulullah, jelas jalan yang digambarkan oleh Nabi. Kalau ada pemimpin yang berhasil berkuasa, Nabi perintah untuk mendengar dan taat. Sebab Islam ini datang untuk menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Islam ini datang untuk menghargai darah dan nyawa umat Islam, bukan untuk menumpahkannya. Ya, karena itu tidak boleh. Dengan alasan, oh ini kan dia tidak syah caranya. Kalau begitu harus diganggu. Inilah kerusakan namanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sami wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habashi." Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang menjadi pemimpin kepada kalian budak Habasyi yang hitam. Itu perintah Nabi. Karena itu ketika Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, para sahabat yang masih hidup waktu itu membaiat Abdul Malik. Dia sudah berhasil berkuasa. Jelas ya? Maka ini 3 cara disepakati oleh para ulama. Kalau baca buku-buku akidah, itu disebutkan oleh para ulama. Yang paling dekat baca Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad dalam riwayat Al-Lalakai dan selainnya. Beliau sebutkan di situ. Disebutkan oleh Al-Barbahari. Disebutkan di dalam buku-buku akidah yang besar maupun yang kecil. Apakah sistem demokrasi dan pemilu dari Islam? Bukan dari Islam. Beda. Kalau Islam itu sistemnya apa? Syuro. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa memilih orang-orang tertentu. Tapi kalau sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Nggak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya Homer halal, diketok halal. Benar nggak itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bagaimana suara terbanyak. Dan juga dalam sistem demokrasi pemilu sama semua suara. Benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama enggak suaranya? Sama. Orang yang jahat fajir sama dengan orang yang soleh? Enggak sama. Dalam Islam mesti enggak sama, tapi ini sama dalam demokrasi, dalam pemilu. Orang yang laki-laki perempuan sama. Padahal warisan aja beda. Allah mengatakan warisan dzakaru kal unsa. Dan masih banyak lagi. Secara umum yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Yang banyak ini manusia ini taat atau fasik? Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Rusak agama ini, rusak. Maka yang ada yang benar sistem syuro dalam Islam. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja. Enggak seperti sekarang. Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid, kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Nggak ngerti. Yang umat Islam nggak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada, sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwakan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, menasihatkan. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Demokrasi itu haram. Kenapa harus tunduk kepada pemimpin hasil demokrasi? Ketahuilah Bapak, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa
siapapun yang jadi pemimpin, walaupun itu caranya tidak sesuai syariat, tetap harus ditaati. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW bersabda, ya, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi mujadda'ul atraf. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat, walaupun pemimpin kalian itu hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya buntung. Perhatikan, Pak. Walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya, dalam pemilihan yang sifatnya pemilihan syar'i, hamba sahaya nggak mungkin jadi pemimpin. Semua ulama sepakat, syarat pemimpin bukan hamba sahaya, harus merdeka. Para ulama menyebutkan syarat pemimpin harus sehat jasad, tidak boleh cacat. Ini cacat. Sudah hamba sahaya, cacat lagi. Maka kalau ada hamba sahaya jadi pemimpin, biasanya caranya tidak syar'i, tidak sesuai dengan apa? Syariat. Tapi Nabi mengatakan apa? Tetap dengar dan taat, walaupun ya seperti itu. Memberontak dalam Islam haram. Dalil-dalil tentang memberontak mutawatir haramnya. Tapi kalau ada yang memberontak kemudian berhasil jadi pemimpin, caranya salah tidak? Salah. Tapi hasilnya diakui. Caranya haram, tapi hasilnya diakui. Demokrasi, ya kita memang itu bukan dari Islam, tapi karena ada orang terpilih jadi pemimpin, ya sudah, selama dia muslim. Catatannya sebagai selama dia apa? Muslim dan sholat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya apa kata Rasulullah? Nanti akan ada suatu pemimpin yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Bolehkah kita lawan mereka dengan pedang? Kata Rasulullah, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan sholat. Selama mereka mendirikan sholat, mereka masih muslim, tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Satu, Rasulullah hanya mengecualikan, selama masih ya. Kalau misalnya qadarullah yang terpilih pemimpinnya non-muslim, apakah kita harus memberontak? Kata para ulama, memberontak itu apabila malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, haram. Boleh memberontak dengan syarat. Pertama, kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat daripada pemimpin kafir itu. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, kata para ulama, tidak boleh memberontak. Lebih baik sabar saja. Itu Pak. Memang kata sabar itu yang paling pahit. Makanya Nabi bersabda, fa inna satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang atharah. Apa itu atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabar kalian. Sampai kapan, hai Rasulullah, kita sabar? Kan sabar ada batasnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Makanya kalau kita sabar, insya Allah kita terus sabar, terus bertakwa, terus berdakwah, Allah pasti berikan kepada kita pemimpin yang bertakwa, Pak. Insya Allah. Karena Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Syaratnya satu, terus sabar, terus bertakwa, terus kita berdakwah. Sekarang tugas kita, Pak, kita berpikir bagaimana supaya kaum muslimin dapat hidayah. Jangan sibukkan dulu mengkafir-kafirkan, Pak. Kaum muslimin di negeri kita ini banyak ditimpa kebodohan tentang din. Sibukkan kita untuk dakwahi para pemimpin-pemimpin kita. Sibukkan diri. Lihat para Rasulullah menyibukkan mendakwahi. Ya, bukan menyibukkan
kalau sekarang kita melihat banyak kaum muslimin sibuk mengkafir-kafirkan. Kafir. Kalau sudah kafir apa jadinya, Pak? Halal darahnya. Kalau halal darahnya apa, Pak? Itulah makanya terjadinya pemboman dan yang lainnya dari situ pemikirannya. Makanya hati-hati, Pak. Sekarang kita berusaha untuk dakwahi dulu dia manusia. Karena kan Al-Quran itu hudan, hidayah. Rasulullah pun rahmatan lil alamin. Tugas kita sekarang seperti Rasulullah mendakwahi manusia. Masalah hasil di tangan Allah. Kalau Allah berfirman kepada Rasulnya, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina marji'uhum. Bisa jadi hai Muhammad, kami akan realisasikan janji kami di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu engkau, baru kami realisasikan janji kami. Jadi hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berdakwah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul. Alhamdulillah.